Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melaksanakan presentasi tentang paradigma integrasi pendidikan Islam Sains di perguruan. Disusun oleh Ustaz Nawawi, NIM 2001-1063, Yuni Hania Maulida, NIM 2001-1083, dan Miftahul Jannah. Pendahuluan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Tujuannya adalah agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan tinggi adalah berkembangnya potensi mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Konsep pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan ini mempunyai fungsi dan tujuan yang komprehensif. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif dan bertanggung jawab. Pendidikan sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan bagi peserta didik dengan harapan sesuai dengan tujuan dari ketentuan sistem pendidikan nasional. Kendati demikian, PAI dan PT menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, membentuk dan menguatkan terhadap nilai-nilai etika moral mahasiswi yang mengajarkan nilai-nilai agama dengan prinsip pengamalan dan mengembangkan keilmuan, sebuah integrasi dalam Islam Sains bagi kehidupan mahasiswa. Pendidikan adalah sebagai proses semua kemampuan manusia dan bakat yang mempengaruhi dengan kebiasaan. Yang B, integrasi Islam dan sains, implikasi bagi perkembangan karakter mahasiswa. Spesialisasi antara Islam dan sains sudah berkembang sejak lama. Dikotomi keduanya menjadi perbincangan sehingga hari ini. Ketika berbicara agama, maka ilmu pengetahuan harus disimpan, sebegitu juga sebaliknya. Karena di antara keduanya tidak saling diutamakan. Beberapa aliran beranggapan bahwa agama atau ilmu ketuhanan tidak dapat dilampaui oleh akal. Begitu juga dengan alirannya yang mengatakan bahwa akal dapat melampaui agama. Namun dalam pemikiran lain, antara keduanya atau agama dan ilmu dapat diintegrasikan satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat. Tetapi bukan berarti saling melemahkan agama atau Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan nilai-nilai agama Islam bagi mahasiswa. Pendidikan Islam menjadi hak mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan tentang Islam bagi mahasiswa yang beragama Islam. Pendidikan Islam diajarkan sejak semester 1 hingga semester 6 sebagai standar pemberlakuan dari pendidikan tinggi. Namun kebijakan pemberlakuan pendidikan Islam di perguruan tinggi umum sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan, namun tidak mengurangi aspek moral dan etika mahasiswa.
Dinamika perkembangan mahasiswa dalam kondisi terakhir ini sangat memprihatinkan, melihat problematika dan aspek sosial budaya dan karakter mahasiswa yang semakin apatis terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Pendidikan agama Islam yang diberikan di kelas belum mempunyai implikasi terhadap tingkah laku dan karakter mahasiswa dalam kehidupan sosialnya. Cenderung keberadaan mahasiswa lebih bersifat keluar dari zona ajaran Islam itu sendiri. Karakter mahasiswa saat ini mengalami berbagai problematika kehidupan, tawuran antar mahasiswa, pergaulan bebas yang semakin tidak terkendali. Kehidupan glamor bagi sebagian mahasiswa yang ditandai oleh banyaknya cap bagi sebagian mahasiswa yang keluar dari rel agama, adanya cap ayam kampus, seks bebas yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa, dan berbagai persoalan kehidupan kampus mahasiswa. Indikator dari berbagai permasalahan tersebut ada beberapa aspek, baik aspek lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, pergaulan, maupun aspek ekonomi hingga aspek individu mahasiswa itu sendiri. Tentunya berbagai aspek itu menjadi faktor utama adalah lemahnya pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan mahasiswa. Secara realistis, mahasiswa yang mempunyai nilai-nilai agama yang stabil dijauhkan dari berbagai permasalahan di atas. Problematikanya adalah apakah pendidikan agama Islam yang diajarkan pada mahasiswa tidak mempunyai implikasi terhadap kehidupan mahasiswa, ataukah sistem pendidikan agama Islam yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan mahasiswa kini. Bisa juga metode pendidikan agama yang diberikan kurang memberikan dampak terhadap pengamalan nilai-nilai agama di dalam kehidupannya. Baik, langsung ke kesimpulannya. Tuntutan penguatan terhadap konsep pendidikan Islam bagi perguruan tinggi harus dilakukan secara baik dan benar, adil dan setara, serta bijaksana dan profesional. Konsep pendidikan Islam di perguruan tinggi harus dibangun atas dasar kemanfaatan dan keberkahan dalam aspek pengalaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendidikan Islam yang diterapkan melalui penguatan terhadap aspek experience learning berimplikasi terhadap realitas kehidupan mahasiswa. Pengalaman nilai-nilai agama bagi mahasiswa tergantung dari dinamika kehidupannya, baik lingkungan keluarga, masyarakat, dan psikologi yang membawainya. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 10, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.